Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam harmoni. Baik, kami dari kelompok 6, di sini kami akan mempresentasikan materi kami yang berjudul Desain Pembelajaran Pendidikan Abad ke-21. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya dengan saya sendiri, yaitu Niputu Gita Parama Putri dengan NIM 22130111043 dari kelas 3B. Selanjutnya, Perkenalkan, nama saya Baik Zahira Sofa dengan NIM 22130111002 dari kelas 3B. Perkenalkan, nama saya Ica Tasya Guru Ginting dengan NIM 22130111061 dari kelas 3E. Baik. Adapun topik pembahasan yang kami bahas yaitu ada 5 topik pembahasan, yaitu yang pertama ada apa itu desain pembelajaran, yang kedua macam-macam desain pembelajaran, dan yang ketiga apa itu desain pembelajaran abad ke-21, yang keempat bagaimana desain pembelajaran dapat disesuaikan dengan tuntutan abad ke-21, dan yang terakhir yang kelima yaitu bagaimana evaluasi dan pengukuran kesuksesan desain belajar pada abad ke-21. Baik, untuk materi yang pertama akan dijelaskan oleh rekan saya. Oleh rekan saya persilakan. Baik, di sini saya akan menjelaskan topik pertama, yaitu apa itu desain pembelajaran. Next. Pengertian desain pembelajaran. Desain pembelajaran adalah rancangan yang di dalamnya berbentuk rangkaian prosedur sistematis mencakup seluruh proses pembelajaran dari awal sampai akhir dengan mengkolaborasikan teori, model, dan media pembelajaran sesuai materi sehingga menghasilkan perangkat pembelajaran. Selain itu, desain pembelajaran juga sebagai rumusan yang di dalamnya terdapat proses berdasarkan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Adapun beberapa tokoh yang mendefinisikan desain pembelajaran antara lain, yang pertama, Redl mendefinisikan desain pembelajaran adalah kisi-kisi dari penerapan teori belajar dan pembelajaran untuk memfasilitasi proses belajar seseorang. Yang kedua ada Rothwell dan Kazanas, merumuskan desain pembelajaran terkait dengan peningkatan mutu kinerja seseorang dan pengaruhnya bagi organisasi. Yang ketiga ada Gagne dan kawan-kawan menyatakan bahwa desain pembelajaran adalah sebuah usaha dalam membantu proses belajar seseorang, di mana proses belajar itu sendiri mempunyai tahapan segera dan jangka panjang. Yang keempat ada Kick dan Carey, mendefinisikan desain pembelajaran adalah mencakup seluruh proses yang dilaksanakan pada pendekatan sistem yang terdiri dari analisis, desain, pengembangan, implementasi, dan evaluasi. Dan yang terakhir ada Sales and Ricky, mendefinisikan desain pembelajaran adalah prosedur yang terorganisasi yang meliputi langkah-langkah penganalisaan, perancangan, pengembangan, pengaplikasian, dan penilaian pengembangan. Dari beberapa definisi tersebut, dapat dilihat bahwa terdapat aspek kesamaan antara mereka. Kesamaan tersebut dapat dijabarkan bahwa desain pembelajaran merupakan prosedur kerja yang digunakan dalam proses pembelajaran agar pembelajaran dapat dilaksanakan secara baik dan menghasilkan output yang baik. Topik yang kedua yaitu macam-macam model desain pembelajaran. Model desain pembelajaran memiliki bermacam-macam model pembelajaran yang dapat dijadikan acuan. Dalam desain pembelajaran dikenal beberapa model yang ditemukan oleh para ahli. Berikut beberapa contoh dari model-model pembelajaran. Yang pertama, model Kick and Carry. Salah satu model desain pembelajaran adalah model Kick and Carry pada tahun 1985. Model ini termasuk ke dalam model
prosedural. Model kick and carry terdiri dari 20 langkah. Setiap langkah sangat jelas maksud dan tujuannya sehingga bagi perancang pemula sangat cocok sebagai dasar untuk mempelajari model desain yang lain. 10 langkah pada model kick and carry menunjukkan hubungan yang sangat jelas dan tidak terputus antara langkah yang satu dengan yang lainnya. Dengan kata lain, sistem yang terdapat pada kick and carry sangat ringkas namun isinya padat dan jelas dari suatu urutan ke urutan berikutnya. Yang kedua yaitu model camp. Model camp termasuk ke dalam contoh model melingkar jika ditunjukkan dalam sebuah diagram. Secara singkat, menurut model ini terdapat beberapa langkah dalam penyusunan sebuah bahan ajar. Yang ketiga ada model Azure. Model Azure merupakan suatu model yang merupakan sebuah formasi untuk kegiatan belajar mengajar, atau disebut juga model berorientasi kelas. Menurut Hennig et al. Pada tahun 2005, model ini terdiri atas 6 langkah kegiatan. Yang pertama ada analisis siswa, yang kedua menyatakan tujuan, yang ketiga pemilihan metode, yang keempat penggunaan media dan bahan, yang kelima partisipasi siswa dalam kelas, yang keenam penilaian dan revisi. Kemudian model keempat yaitu model ADI. Dalam satu model desain pembelajaran yang lebih sifatnya lebih generik yaitu model ADI, Analysis, Design, Development, Implement, Evaluate. ADI merupakan pada tahun 1990-an yang dikembangkan oleh Reiser dan Molenda. Salah satu fungsinya ADI yaitu menjadi pedoman dalam pembangunan perangkat dan infrastruktur program pelatihan yang efektif, dinamis, dan mendukung kinerja pelatihan itu sendiri. Yang kelima ada model Hanafin and Pick. Model Hanafin and Pick adalah model desain pengajaran yang terdiri daripada 3 fase, yaitu fase analisis keperluan, fase desain, fase pengembangan dan implementasi. Dalam model ini, penilaian dan pengulangan perlu dijalankan dalam setiap fase. Model ini adalah model desain pembelajaran berorientasi produk. Dan yang terakhir ada model pengembangan instruksional atau pengembangan MPI. Model pengembangan instruksi MPI terdiri dari 3 tahap, yaitu definisi, analisis dan pengembangan proyek sistem. Yang terakhir, melaksanakan evaluasi formatif, langkah-langkah formatif. Sekian penjelasan dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, untuk materi berikutnya yaitu desain pembelajaran abad ke-21. Next. Desain pembelajaran pada pendidikan abad ke-21 merupakan pendekatan yang berfokus pada pengembangan keterampilan dan kompetensi yang relevan dengan tuntutan zaman modern. Pendidikan abad ke-21 mengakui bahwa dunia telah berubah secara signifikan dengan kemajuan teknologi, globalisasi, dan perubahan sosial yang mempengaruhi cara kita belajar, bekerja, dan berinteraksi. Oleh karena itu, desain pembelajaran pendidikan abad ke-21 berusaha menciptakan lingkungan pembelajaran yang lebih relevan, berpusat pada siswa, dan mempromosikan keterampilan yang dibutuhkan dalam kehidupan nyata. Next. Berikutnya yaitu bagaimana desain pembelajaran dapat disesuaikan dengan tuntutan pendidikan abad ke-21. Kesatuan antara keseluruhan fase-fase perkembangan peserta didik di dalam lingkungan kehidupannya yang semakin meluas pada masa pengetahuan, memerlukan pula suatu perencanaan pendidikan dan pelatihan yang efektif dan efisien. Berkaitan dengan perencanaan pendidikan tersebut, maka otonomi penyelenggaraan pendidikan merupakan suatu keharusan yang sesuai dengan tekad dan usaha untuk semakin
memberdayakan masyarakat. Betapa peran pendidikan di dalam membangun suatu bangsa, terutama dalam menghadapi masa pengetahuan atau knowledge age, telah diakui sejak perumusan Undang-Undang Dasar 1945. Tanpa bangsa yang cerdas, tidak mungkin bangsa itu ikut serta dalam persaingan kehidupan masa pengetahuan. Tuntutan perubahan mindset manusia pada abad 21 yang telah disebutkan di atas menuntut pula suatu perubahan yang sangat besar dalam pendidikan nasional. Yang kita ketahui, pendidikan kita adalah warisan dari sistem pendidikan lama yang isinya menghafal fakta tanpa makna. Merubah sistem pendidikan Indonesia bukanlah pekerjaan yang mudah. Sistem pendidikan peserta didik Indonesia merupakan salah satu sistem pendidikan terbesar di dunia yang meliputi sekitar 30 juta peserta didik, 200.000 lembaga pendidikan, dan 4 juta tenaga pendidik, tersebar dalam area yang hampir seluas benua Eropa. Next. Prinsip yang dapat memfasilitasi siswa untuk memiliki tersebut. Yang pertama, kemampuan berpikir kreatif. Kemampuan ini memampukan siswa untuk menemukan ide baru dan berbagai alternatif penyelesaian masalah. Kedua, kemampuan berpikir kritis. Untuk mengembangkan kemampuan ini diperlukan upaya dalam mengumpulkan, menafsirkan, menganalisis, dan mengevaluasi informasi. Ketiga, kemampuan kerjasama. Pembelajaran secara berkelompok melatih siswa bersosialisasi dan kerjasama yang akan bermanfaat ketika memasuki dunia bekerja. Keempat, kemampuan komunikasi. Komunikasi selama proses pembelajaran dapat mengeksplorasi pengetahuan dan kemampuan pemecahan masalah. Baik, untuk materi selanjutnya akan dibawakan oleh rekan saya. Baik, terima kasih atas waktunya. Materi selanjutnya yaitu tentang evaluasi kesuksesan desain pembelajaran berorientasi pada pendidikan abad ke-21. Evaluasi dan pengukuran kesuksesan desain belajar berorientasi pada pendidikan abad ke-21 adalah langkah penting untuk memastikan bahwa tujuan pembelajaran tercapai dan siswa mendapatkan manfaat yang diharapkan. Berikut ada beberapa cara untuk mengevaluasi kesuksesan desain pembelajaran berorientasi pada pendidikan abad ke-21, yaitu ada hasil akademik. Hasil akademik ini yaitu ukur pencapaian akademik siswa dengan tes, penugasan, atau ujian yang relevan dengan tujuan pembelajaran. Bandingkan hasil siswa dengan standar prestasi yang ditetapkan untuk mata pelajaran atau keterampilan tertentu. Kemudian ada penilaian keterampilan. Gunakan alat evaluasi yang dirancang khusus untuk mengukur kemajuan dalam keterampilan abad ke-21 seperti berpikir kritis, komunikasi, kolaborasi, kreativitas, dan literasi digital. Buat rubrik atau skala penilaian yang jelas untuk masing-masing keterampilan ini. Selanjutnya ada survei siswa. Dapatkan masukan langsung dari siswa tentang pengalaman mereka dalam pembelajaran. Survei siswa dapat membantu mengidentifikasi area yang perlu diperbaiki dalam desain pembelajaran. Tanyakan kepada siswa tentang tingkat kepuasan mereka, kenyamanan dalam menggunakan teknologi, dan pemahaman mereka terkait tujuan pembelajaran. Selanjutnya ada observasi kelas. Amati pelaksanaan desain pembelajaran dalam kelas untuk memastikan bahwa metode dan strategi digunakan sesuai dengan tujuan pembelajaran. Evaluasi interaksi antara siswa dan guru serta kolaborasi antar siswa. Selanjutnya ada pemantauan peningkatan. Selalu pantau dan revisi desain pembelajaran sesuai dengan hasil evaluasi dan umpan balik dari siswa. Pastikan bahwa perubahan yang diperlukan diimplementasikan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Selanjutnya ada pembandingan dengan tujuan pembelajaran. Maksudnya yaitu bandingkan hasil evaluasi dengan tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Pastikan bahwa desain pembelajaran mencapai tujuan-tujuan tersebut. Selanjutnya ada evaluasi dampak jangka panjang.
Nah, selain evaluasi saat program berlangsung, lakukan juga evaluasi dampak jangka panjang untuk melihat bagaimana pembelajaran tersebut memengaruhi perkembangan siswa setelah mereka menyelesaikan program. Baik, mungkin itu saja topik pembahasan dari kami. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan mengucapkan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Terima kasih.